Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan pembacaan kitab fikih, zikir dan doa, ataupun fikhu al-adiyati wal adhkar bahasa Arabnya. Hal pertama yang ingin kita sampaikan, kita akan menyebutkan faidah zikir karena belum selesai, yang menunjukkan zikir ini Masya Allah luar biasa faidahnya yang diuraikan oleh para ulama. Di antaranya di sini Ibnul Qayyim, beliau menyebutkan puluhan faidah. Hal itu menandakan zikir adalah ibadah yang sangat penting dan agung, dan ibadah ini siapapun bisa melaksanakannya. Maka dari itu para jamaah sekalian, janganlah kita menyepelekan ibadah zikir ini. Ringkasnya faidah berikut ini, annahu jallabun lin ni'ami, kata beliau, dafi'un lin naqami. Zikir bisa menarik nikmat-nikmat ataupun mendatangkan nikmat, menghasilkan nikmat. Dari mana sumber nikmat ini? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah yang mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada orang yang berzikir, kepada orang yang banyak zikir. Ini faidah zikir. Kemudian sebaliknya para jemaah sekalian, zikir dapat menolak bencana dan musibah. Jadi zikir memiliki dua fungsi di sini, kata beliau, mendatangkan nikmat sekaligus menolak musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah yudafi, istilahnya apa? Membela orang-orang yang beriman. Pembelanya tidak lain Allah. Tidak ada pembela yang paling kuat dan paling banyak memberikan faidah, manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini lemah sifatnya, yang teramat kuat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di kajian berikut ini, setelah ini, di minggu depannya, kita akan bisa memikirkan begitu luar biasanya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir memakai asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembelaan Allah terhadap orang-orang yang beriman ini tergantung kekuatan iman mereka dan kesempurnaan iman mereka. Dan iman itu, para jamaah sekalian, berisi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan iman pun berisi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa demikian? Siapa saja yang imannya sempurna, maka itu menandakan zikir dia terhadap Allah lebih banyak, dan dia mendapatkan
pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala juga sesuai dengan banyak zikirnya. Bisa dipahami? Semakin banyak kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat dan banyak juga pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu menandakan tinggi dan rendahnya iman seseorang. Bisa dilihat dari banyak dan tidaknya zikir dia. Kalau dia berkurang zikirnya, pertama menandakan imannya juga kurang. Bertambah. Zikir itu menandakan tinggi rendahnya iman. Para jamaah sekalian, banyak zikir, bertambahlah iman. Apalagi sampai lupa berzikir, nah itu sudah ambang batas yang bisa dikategorikan seseorang dalam jurang kebinasaan. Apa jurang kebinasaan? Faedah ini luar biasa para jemaah sekalian. Dari faedah zikir mendatangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menolak musibah dan bencana. Tidak ada yang menolak musibah dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian yang telah lewat para jamaah sekalian, temanya adalah berzikir memakai asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita memakai asma dan sifat Allah dalam rangka berzikir ini ada dua jenisnya. Yang pertama, inisiatif dari kita. Kita pakai asma dan sifat Allah untuk berzikir. Semisal sifat Allah Maha Suci, kita pakai lafaz kita melafalkan subhanallah. Dan juga karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, maka kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian pada kajian terdahulu juga diajarkan oleh Nabi SAW ditambahkan subhanallah dan walhamdulillah ini dengan kata-kata adada khalqih wa midada kalimati wa zinata arsyihi. Kita harus hafalkan itu. Ini jenis zikir yang pertama, memakai asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis kedua, memakai asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini para jamaah sekalian, kita memakai konsekuensi hukum dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kita mengetahui di antara nama-nama Allah Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Jadi di dalam nama Allah yang penyayang dan pengasih ini ada sifat rahmat, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Makanya Ar-Rahman, rahmatnya Allah ini meliputi semua makhluk. Kalau kita fikirkan benda ataupun makhluk yang ada di dunia ini, itu bisa berjalan sesuai dengan alurnya, itu sebabnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang tidak dianggap beriman pun dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki, diberikan kesehatan. Itu konsekuensi hukum dari nama Allah yang namanya Ar-Rahman, Maha Penyayang. Kemudian Ar-Rahim, misalkan Allah Maha Pengasih, ada di situ juga sifat rahmat, tetapi Allah khususkan sifat rahmatnya ini di samping rahmat yang sudah ada sebelumnya. Allah khususkan terhadap orang-orang yang beriman. Makanya Allah dalam sebuah ayat berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Allah terhadap orang-orang beriman ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman para jamaah sekalian. Di samping mendapatkan rahmat secara umum,
juga mendapatkan rahmat secara khusus. Dan ini kita pakai untuk berzikir nama dan sifat Allah ini, contohnya tadi. Kemudian para jamaah sekalian, pada kesempatan pada malam hari ini kita akan membahas urgensi mengetahui ataupun mengilmui asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya, kenapa begitu pentingnya pembahasan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini dia jawabannya nanti. Dijabarkan oleh Syekh di sini dalam kitabnya, kemudian beliau menguraikan ungkapan dari Ibnul Qayyim juga. Kenapa pembahasan tentang harus kita mengetahui secara mendetail dan baik dengan pemahaman yang sempurna tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kembalinya ke beberapa sebab. Sebab pertama para jamaah sekalian, saya akan bacakan: anna ilma tauhidil asma'i was sifati asyraful ulumi wa afdaluha wa a'laha makanatan wa ajalluha sya'nan. Sesungguhnya mengilmui tauhid asma dan sifat adalah ilmu yang paling mulia dan ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling tinggi tingkatannya dan paling mulia kedudukannya. Bisa dipahami? Jadi ilmu tentang tauhid asma dan sifat ini tidak ada yang menandinginya. Kenapa? Jawabannya, syaraful ilmi wa fadluhu min syarafi ma'lumihi. Karena kesempurnaan ataupun kemuliaan ilmu itu dan keutamaan ilmu tersebut tergantung dari keutamaan materinya. Apa materinya? Konten bahasa Inggrisnya itu isinya. Kalau kita pikirkan asma dan sifat ini punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu diri kita sebelumnya tidak ada, kemudian tiba-tiba menjadi ada. Yang mengadakan adalah Khalik ini. Saya bisa ada di dunia ini berarti harus mencari siapa yang menciptakan saya. Harus mengetahui, akan terus mencari, mengenal siapa sih pencipta saya ini. Makanya dalam istilah para ulama, mereka mengetahui adanya Tuhan itu dari makhluk-makhluknya. Kita di antara makhluknya, iya. Berarti kita ini tanda adanya Khalik, yaitu Allah. Langit, bumi ini ada. Di dalam langit dan bumi ini sebuah tanda bahwasanya ada Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Khalik yang mencipta ini para jamaah sekalian, apa haknya? Apa haknya? Apakah saya berhak untuk diibadahi? Jawabannya tentu saja tidak, karena saya bukan pencipta. Saya adalah Khalik, justru yang diciptakan. Makanya kalau kita tahu dirilah, istilahnya kita tahu diri ini, maka kita akan menyembah, beribadah kepada Khalik kita, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikabarkan oleh Allah dalam surat At-Talaq berikut ini. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, begitu juga dengan bumi, 7 lapis yang semisalnya. Yatanazzalul amru bainahunna, segala urusan sudah Allah turunkan di antara langit dan bumi ini. Ini fungsi kita. Lita'lamu, kata Allah, agar kalian mengetahui. Mengetahui apa?
annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Jadi kalau kita melihat langit dan bumi, otomatis connect hati kita, pikiran kita, ya Allah, maha kuasa Allah bisa memunculkan matahari sebelah timur, menenggelamkan matahari sebelah barat. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, agar kita mengetahui, agar kalian mengetahui, kata Allah di sini, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu dari ilmunya Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dari makhluk-makhluk Allah ini, kita akan mengenal sifat Allah dan asma Allah. Qadirun, apa qadir? Maha kuasa. Berarti ada sifat kekuasaan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yang sifatnya sangat-sangat mustahil itu bisa terjadi karena Allah maha kuasa. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak menginginkan dari mereka berupa rizki. Wa ma uridu an yut'imun, aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberikan aku makan. Ini sifat Allah enggak? Ya, ini sifat Allah. Apa? Tidak butuh terhadap sesuatu. Yang butuh siapa? Kita ini sebagai makhluknya. Kita tahu Allah tidak butuh, berarti di situ harus tertanam pada diri kita bahwasanya Allah berhak untuk diibadahi. Tidak ada Tuhan itu minta makan. Tidak ada Tuhan itu minta distorin upeti. Seperti ada raja-raja yang mengambil harta atau rezeki mereka dari rakyatnya sendiri. Tidak ada. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, kata Allah. Sesungguhnya Allah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Ini nama Allah. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat-sangat kuat. Tidak lemah. Tidak ada sifat kurang dan lemah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan mengetahui asma dan sifat Allah, kita menjadi makhluk yang tahu diri. Tahu diri lah istilahnya. Apa fungsi kita sebagai makhluk? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kenal yang namanya pencipta kita ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Semua rezeki kita sumbernya dari mana? Tentu saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang ketiga, yaitu apa? Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa beribadah karena muncul dari diri kita, kita mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat alasannya, para jamaah sekalian, anna ahada arkanil imani as-sittah. Salah satu rukun iman yang 6 itu apa? Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Di antara yang 6 ini, yang paling afdal dan paling mendasar apa? Tentu saja beriman kepada Allah. Iman itu, kata beliau di sini Syekh Abdul Razak, tidak dikatakan iman hanya sekedar perkataan seseorang saja. Ia mengatakan cuma apa? Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Min ghairi ma'rifati bi rabbi. Min ghairi ma'rifati bi rabbi. Cuma mengatakan beriman, tetapi dia tidak tahu Rabbnya. Ada tidak?
banyak. Kalau dicari jawabannya itu banyak. Banyak orang mengatakan mengaku beriman kepada Allah, tetapi begitu mereka ditanya siapa Allah, jawabannya tidak seperti yang diinginkan. Akibatnya mereka melakukan sesuatu yang menyelisihi fitrah mereka sendiri. Misalkan apa? Ar-Razzaq tadi. Kabarnya Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Karena tidak mengenal asma dan sifat Allah Ar-Razzaq, kalau minta rezeki bisa saja dia kepada selain Allah. Banyak iklan pesugihan. Apa artinya pesugihan? Supaya bisa sugih ataupun kaya. Padahal yang memberikan rezeki ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ini bisa nyempileng begitu? Ringkasnya, karena kurang mengenal Allah. Gitu aja. Kalau kurang mengenal Allah, kurang yakin. Kalau kurang yakin, akibatnya itu cari rezeki. Ndeknya yakin rezeki ini marak keditino, marak burung yang keluar pagi hari pulang-pulang apa kenyang. Asalkan tetap berusaha mengambil sebab yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ini keyakinan atau iman seorang mukmin yang sejati, yaitu rezekinya sudah ditentukan, dia hanya mengambil sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berusaha karena ia meyakini Allah Maha Pemberi rezeki. Kenapa orang tadi itu melakukan sesuatu yang sifatnya menyalahi syariat? Karena tidak mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki. Contoh lagi para jemaah sekalian, tingkatan manusia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi ataupun istilahnya tinggilah dikenal dengan ulama. Ulama ini adalah orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut menyelisihi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia takut? Karena dia kenal Allah. Dia kalau baca Al-Qur'an, Allah syadidul iqab misalnya, maha keras siksanya Allah ini, tahu. Makanya mereka disifati, ulama ini adalah manusia ataupun makhluk yang paling takut kepada Rabbnya. Dalam surat Fatir disebutkan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Antum bisa jadi ulama? Bisa. Ulama dalam maksud saya ini adalah orang yang kenal asma dan sifat Allah, kemudian menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini efek positif, pengaruh positif karena mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Rahmat para jamaah sekalian. Allah Maha Pengasih dan penyayang. Kalau kita tanamkan pada diri kita, bagaimanapun sulit hidup kita di dunia ini, kalau kita ingat bahwanya Allah Maha Penyayang, tidak mungkin Allah menghidupkan saya tanpa memberikan sesuatu yang menyebabkan saya bisa beribadah kepadanya. Jadi wasilah saja hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datangnya itu semua? Karena kita mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini para jamaah sekalian, innama yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama al-arifuna bih. Orang yang takut dengan takut yang sebenarnya, takut kepada Allah yang sebenarnya adalah para ulama. Siapa mereka? Yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil 'azimil qadiril 'alim al-mawsufi bi sifatil kamal. Karena setiap kali
mengenal Allah ini, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengetahui, yang disifati dengan sifat sempurna melalui asma yang baik, yaitu nama-nama yang indah. Setiap itu juga maka ia akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan asma dan sifatnya. Jadi Allah Maha Agung itu tidak hoax, kata orang, tidak bohong. Allah Maha mengetahui, itu berbohong tidak? Tidak. Siapa yang mengetahui sebenarnya ini? Para ulama yang mereka tahu dengan ilmu mereka yang sempurna. Makanya kanat al-khasyatu lahu a'zam wa aktsar. Makanya takut mereka terhadap Allah ini lebih banyak lagi, karena mereka tahu benar Allah ini syadidul iqab. Apa syadidul iqab? Maha keras siksanya. Coba kalau kita tidak tahu, misalkan kejadian nanti ada kerusuhan di situ, kita jalan saja di jalan yang ada kerusuhan situ karena kita tidak tahu, maka santai saja kita melewati jalan tersebut. Tapi kalau kita tahu ada kerusuhan di sana, kita akan menghindar karena dapat membahayakan jiwa dan diri kita. Begitu juga kalau kita tahu Allah maha keras siksanya, ya dendek dekat-dekatin apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu wahnau kita sudah mengetahui Allah maha keras siksanya. Begitu juga kalau kita giat beribadah kepada Allah karena kita mengetahui fadilah ataupun ganjarannya yang luar biasa, tidak sembarangan, yaitu kebahagiaan yang kekal abadi nanti di surga. Segala macam yang kita inginkan bisa kita raih di surga nanti, karena kita mengetahui Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, kata Allah, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji-janjinya. Kita yakin sekali. Kenapa? Karena sifat Allah tidak mungkin berdusta. Wa man asdaqu minallahi qila, kata ayatnya. Siapa lagi yang perkataannya lebih jujur daripada Allah? Tidak ada. Ya tidak ada. Wallahu taala a'lam. Cukup di sini para jamaah sekalian beberapa alasan asma dan sifat Allah ini kita pakai untuk berzikir. Yang sudah kita sebutkan tadi, semoga ada manfaatnya untuk menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kajian berikut ini minggu depan, yaitu pengaruh dari asma dan sifat Allah sendiri. Apa sih pengaruhnya dari asma dan sifat Allah dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah semoga Allah mudahkan dan Allah panjangkan umur kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.